مرحبا أهل النوادي. Kemudian syarat yang kedua, syarat sholat yang kedua, istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Yajibu istiqbalu ainil kiblah inda Syafi'iyah, wajib menghadap ke fisiknya Ka'bah, fisiknya kiblat menurut ulama-ulama Syafi'i. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah itu dengan ulama-ulama Hanabilah, ya, ulama Syafi'iyah wal Hanabilah, mereka mewajibkan sholat itu harus mengarah ke Ka'bahnya, Ainul Ka'bah, ya. Itu mazhab ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi harus persis ke Ka'bah. Namun kan sulit bagi orang yang tinggalnya jauh. Yang tinggalnya jauh di Indonesia harus persis ke arah Ainul Ka'bah, namanya bentuk fisiknya Ka'bah atau kiblat tersebut, itu sangat sulit, sehingga ada ulama memberikan kemudahan fatwa untuk kita yang jauh dari kota Makkah. Seperti siapa? As-Sayyid Abdurrahman Masyhur dalam kitab Buqyat Mustarsyidin mengatakan, kalau tinggalnya jauh, yang penting sudah beristihad. Kalau memang tidak mampu menentukan secara pasti arah kiblat, mengarah persis ke fisiknya Ka'bah, Ainul Ka'bah, maka cukuplah mengarah ke barat. Kan kasihan masjid jadi bengkok, ya kan? Banyak tuh masjidnya bagus, gara-gara berkelahi harus persis. Ya istihad itu sekalipun salah dimaafkan. Kita jauh, yang penting mengarah ke barat. Ini ulama Syafi'i, ya, Said Abdurrahman Masyhur. Betul, mazhab Syafi'i mengatakan harus persis, tapi harus dilihat yang disepakati. Ini yang disepakati, ya, yang disepakati, yang menyatakan bahwa harus menghadap ke fisiknya kiblat itu Ka'bah. Itu yang disepakati ketika tidak ada penghalang dan dia berada di depan Ka'bah. Gak ada penghalang dan berada depan Ka'bah, itu wajib, gak boleh itu. Harus betul-betul mengarah ke Ka'bah. Itu satu kesepakatan dari hampir seluruh mazhab. Tapi ketika jarak jauh, sulit menentukan untuk harus persis ke fisik Ka'bah, maka di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf. Dua mazhab mengatakan yang penting ke arahnya, bukan ke fisiknya. Ya, jihadul Ka'bah, Ainul Ka'bah. Ada dua, ya. Ada yang berpendapat kiblat itu hanya jihad, yang penting arahnya, arah menuju kota Makkah itu. Itu pendapat siapa? Pendapat ulama-ulama Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Kenapa gak ambil pendapat ini? Kalau yang jauh, arah berarti kemana? Fatwa resmi para ulama, bahkan MUI sendiri, ya, di buku undang-undang mereka tuh, yang penting mengarah ke barat. Mengarah ke barat itu berarti sudah mengarah ke wilayah tersebut. Tidak ribet, ada solusi. Syafi'iyah Al-Hanabilah sepakat Ainul Ka'bah harus ke bentuk fisiknya Ka'bah. Namun di kalangan mereka sendiri, dari ulama-ulama Syafi'i dan ulama Hanbali, ada perbedaan pendapat. Kalau jauh cukup ke arah saja, kalau dekat wajib ke fisik Ka'bah. Itu sayang, masjid bagus bengkok, itu posisinya bengkok. Kalau kita di sini barat, posisinya kalau di menghadap ke darat, ya. Kalau di sini menghadap ke gunung. Tapi kalau di daerah-daerah di pesisir situ, matahari kan tenggelam ke barat. Posisinya ke sana dan ke laut.
Jadi kaidah kadara kalau tidak berlaku. Ya. Karena kalau posisi kadara kalau di pesisir di bagian-bagian bawah sana belakang gunung itu kan posisi matahari tenggelam, kita lihatnya ke arah laut. Tapi kalau kita di sini sholatnya ke arah nah, itu kaidah di Ternate kan, kalau ke laut ya, ke gunung ke darat. Nah itu kaidah itu gak berlaku dalam arah kiblat, ke arah ke laut. Ya. Dari mana mereka berbeda pendapat tentang arah kiblat? Karena memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu kan kita ketahui bahwa sejarah pertama kiblat itu kan menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Sebelum ke Ka'bah 17 bulan menurut pendapat Ibn Hajar. Ada yang mengatakan 16 bulan dan lain sebagainya. Tapi yang saya ambil pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau condong ke pendapat 17 bulan Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti tepat pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah Nabi sholat di satu tempat suku namanya Bani Salamah. Kil sholat zuhur, kil sholat asar. Ada pendapat waktu itu sholat zuhur. Ada juga yang berpendapat pada waktu itu sholat asar. Di 2 rakaat awal Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi 2 rakaat akhir perintah pengalihan arah kiblat menghadap ke Ka'bah. Jadi dan posisinya itu membelakangi. 2 rakaat ke depan, misalnya ini kiblat ke sini. Itu 2 rakaat awal ke Baitul Maqdis. Nanti 2 rakaat akhir balik ke sana ulang. Dan dibangun masjid, sampai sekarang ada nama masjidnya Masjid Kiblatain, ya, Masjid 2 kiblat. Ya, itu tahun 2 Hijriah terjadi perpindahan arah kiblat. Yang sebelumnya 17 bulan Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Karena orang-orang Yahudi yang ada di Madinah selalu mencela kalau sholat ke Baitul Maqdis, katanya bahwa agama Islam, agama baru, tapi masih kiblat ke tempat kita. Kata orang Yahudi begitu. Ya, masih ngikut kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tempatnya kami itu, Baitul Maqdis. Rasul SAW dalam hatinya ingin apa? Ya Allah, ini kalau kiblat saya lebih senang ini kalau ke arah Ka'bah. Karena kakek buyut saya yang bangun, Nabi Allah Ibrahim. Gitu. Kalau di Makkah Nabi tidak masalah, karena bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Kan sempat sholat juga di Makkah. Jadi Nabi cari posisi yang dimana bisa mendapatkan arah ke Baitul Maqdis sekaligus ke Ka'bah. Tapi ketika sudah di Madinah itu dia berbalik. Kalau mau menghadap ke Baitul Maqdis, ya Ka'bahnya di belakang. Gak bisa. Maka turunlah ayat. Ya, surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Itu 144 tidak salah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Kami melihat engkau mengangkat wajah ke langit mengharap agar kiblat itu dipindahkan. Maka saat ini kami perintahkan engkau untuk memindahkan arah kiblat ke arah yang kamu suka, kata Allah Ta'ala. Ya. Sebenarnya tidak penting arah kiblat itu di Makkah atau di mana. Nah, yang menjadi penting sini ayat ini yang menerangkan apa? Nabi sukanya kiblatnya ke situ. Kalau Nabi misalnya mau kiblatnya ke Masjid Al-Amin bisa jadi. Iya. Karena di dalam ayat itu bukan masalah kiblat itu sudah diatur. Tapi ayat itu menerangkan apa? Tardoha. Yang kamu suka, kata Allah. Yang mana? Kiblat mana yang kamu suka? Ternyata Nabi memang suka kiblatnya ke Ka'bah. Karena keinginan Nabi SAW itulah Allah gabulkan. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, sungguh luar biasa. Tuhanmu Allah mengabulkan keinginanmu yang masih tersembunyi dalam hati. Yaitu apa? Arah kiblat. Itu belum Nabi utarakan lewat doa. Masih Nabi simpan dalam hati. Itu Allah sudah gabul. Bagaimana kalau Nabi minta?
Ya, tardoha fawalli wajhaka, maka arahkanlah wajahmu syatra. Kata syatra inilah yang menjadi perbedaan pendapat fuqaha, karena dia multi tafsir. Syatra ada yang artikan arah, ada artikan separuh. Makanya dalam hadis at-taharatu syatrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Dan ada yang menafsirkan syatra di situ adalah ain, bentuk fisik. Al-Masjidil Haram itu artinya Ka'bah. Dalam tafsiran artinya Ka'bah. Palingkan wajahmu ke arah fisik Ka'bah. Ada yang mentafsirkan begitu. Inilah tafsiran mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada yang menafsirkan palingkan wajahmu ke arahnya saja, ke arah menuju ke Ka'bah. Arah menuju ke Ka'bah. Yang satunya arah ke fisiknya Ka'bah. Maka jadi dua pendapat, satu ainul Ka'bah, satu jihatul Ka'bah. Bentuk fisiknya Ka'bah itulah kiblat. Yang kedua, arah menuju ke Ka'bah itulah kiblat. Ada beberapa masail di sini. Yang pertama juga, kalau sholat di atas Ka'bah maksudnya. Nah, ini ada beberapa pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan sholat di atas Ka'bah itu hukumnya sah, tapi makruh. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i secara garis besar menyatakan tidak sah. Karena tadi pemahamannya harus ke arah fisik Ka'bah. Sedangkan kalau di atas, ini ke arahnya kemana? Sehingga Imam Nawawi mengatakan paling enggak dia dapat tuh sitrun, itu kain kisahnya yang menutup Ka'bah itu, dapat arah ke situ sudah sah. Tapi kalau tidak dapat, tidak sah. Intinya tidak sah lah kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau di atas hotel beda. Atau hotel itu mereka arahkan itu dapat. Dia punya maksud ke ainul Ka'bah itu bukan harus persis ke bentuk bangunannya, bukan. Ke arah fisiknya. Fisiknya itu nanti sampai ke atas. Sehingga di atas hotel dia sah, di atas gunung juga sah. Ya, dia mengarah ke air. Kalau yang mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu bukan ke yang kiblat, bukan Ka'bahnya, tapi arahnya. Sehingga sekalipun tidak persis ke Ka'bah, kalau yang jarak jauh, yang penting mengarah ke situ sah. Itu bedanya. Mazhab Maliki juga mengatakan sah, ya, sah sholat di atas Ka'bah, tapi hukumnya tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Kemudian masalah kedua, sholat di dalam Ka'bah. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan sah. Mazhab Syafi'i mengatakan sah, asalkan pintu Ka'bah tidak terbuka. Jadi kalau sholatnya persis menghadap ke pintu Ka'bah di bagian dalamnya, kemudian pintu Ka'bah itu terbuka, mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tadi ainul Ka'bah itu tetap berlaku. Dia harus sholat menghadap ke fisik Ka'bah, sekalipun bagian dalam. Di dalam ada tiang, sholatnya harus menghadap tiang. Di dalamnya ada dinding, sholatnya harus menghadap ke dinding. Tapi kalau ke pintu yang terbuka, dia sholat tidak menghadap ke fisiknya Ka'bah. Pintu terbuka dari dalam. Ini sholat di dalam, pintunya terbuka. Maka yang dia hadap kemana? Gak ada fisik Ka'bah yang dia hadapkan, maka tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, kalau sholat wajib tidak sah. Tadi mazhab Syafi'i mau sholat sunnah ke sholat wajib sah, dengan syarat harus menghadap ke bagian fisik Ka'bah. Ini jika posisinya di dalam Ka'bah. Masing-masing punya dalil hadis yang sangat banyak. Mazhab Maliki, kalau sholat wajib tidak sah sholat di dalam Ka'bah. Kalau sholat sunnah sah. Sholat sunnah sah sholat di dalam Ka'bah.
Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi secara mutlak sah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hambali kurang lebih sama seperti mazhab Syafi'i. Ya, dalam perkara tersebut sama persis, hanya sedikit perbedaan tapi sama seperti mazhab Syafi'i. Itu kalau sholat di dalam Ka'bah. Kemudian ada juga masalah yang sangat penting, yaitu kalau di depan Ka'bah sholatnya afdolnya sholat sambil memandang Ka'bah atau melihat tempat sujud. Kita kalau di luar, bukan sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, ya sunnahnya lihat tempat sujud, ya kan? Hadis do' basarak mawdi'a sujudik, fokuskan pandangan matamu ketika sholat di tempat sujudmu, itu riwayat. Tapi kasusnya berbeda jika di depan Ka'bah. Kenapa? Karena an-nazru ilal Ka'bah ibadah, memandang ke Ka'bah itu ibadah. Sekarang posisi sholat. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi khilaf. Ada yang mengatakan paling afdolnya menghadap, melihat Ka'bah. Pendapat kedua tetap melihat ke tempat sujud. Ada itu qil dari Ibn Hajar Al-Haytami wa Imam Romli, Imam Isnawi wa Al-Qaffal Al-Kabir wa As-Saghir kadzalik. Nah, mereka menyatakan demikian. Kemudian ada satu ilmu yang diajarkan oleh Al-Ghadi Asy-Syuraih di luar Ka'bah ini, di luar menghadap solat persis depan Ka'bah. Beliau mengatakan ini berlaku di dua tempat, ya. Yang pertama solatnya menghadap Ka'bah atau di luar menghadap Ka'bah, artinya di masjid-masjid yang lain. Di situ beliau katakan al-qiyam fil qiyam an-nazar ila mawdi'is sujud. Kalau posisi berdiri, ini menurut Al-Ghadi Syuraih, ya, melihat ke tempat sujud. Lagi sholat posisi berdiri, melihat ke tempat sujud. Kemudian fir ruku' an-nazar fi mawdi'i qadamai. Kalau posisi ruku' yang mengata ini melihat di bagian telapak kaki, tempat pijakan telapak kaki. Wa fi sujud an-nazar fi mawdi'i anfi. An-nazar fi mawdi'i anfi. Ketika posisi sujud, pandangan mata itu melihat ke tempat hidung. Kemudian ketika al-qu'ud, duduk, itu lihat fi hijrihi, di bagian pahanya. Ya, ini rumusan dari Al-Ghadi Syuraih, ya. Imam Ghazali punya beda. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pandangan sama, lihat ke bawah, ke kanan, ke kiri, nih mata ini. Kata Imam Ghazali tidak penting di situ. Yang penting di situ adalah menghadirkan khusyuk. Nabi mengajarkan lihat di tempat sujud karena umumnya orang-orang itu ketika fokus di tempat sujud itu lebih mendekati kepada khusyuk, lebih membantu untuk hadirnya hati. Jadi intinya itu sebenarnya bukan dari melihat ke arah mana, bukan. Substansinya itu membantu untuk hadirnya khusyuk. Sehingga sejadah itu yang dia ada bergambar-gambar dengan orang yang sholat menggunakan pakaian yang ada gambar, ada warna-warna yang mencolok, sehingga nanti orang yang sholat melihat itu terganggu konsentrasinya dalam sholat, dihukumi makruh. Kayak sajadah yang polos itu yang sunnah. Ada sajadah kebanyakan ukiran. Nah ini nih, misal lagi sholat lihat ke situ, ini ada, oh ini Ka'bah ini. Oh jendelanya ada berapa tuh? Satu, tiangnya. Terganggu dia. Kecuali yang memang tidak terganggu silakan. Tapi ulama mengatakan yang polos itu disunnahkan. Kenapa? Karena tidak mengganggu konsentrasi. Tapi Imam Ghazali kasih ilmu. Kata Imam Ghazali, tutup mata ketika sholat, kemudian dengan tutup mata itu bisa menghadirkan khusyuk lebih afdol daripada membuka mata tapi tidak khusyuk.
Itu ijtihadnya Imam Ghazali. Karena substansi solat itu adalah aqimi sholata li dzikri. Dirikan solat untuk mengingatku, bukan melihat. Bukan melihat ke kanan atau ke arah tempat sejadah. Substansinya apa? Mengingat Allah. Sehingga yang menjadi poin penting menurut Imam Ghazali adalah kondisional. Kalau ada orang ketika sholat dia melihat tempat sujud, itu lebih khusyuk dibanding keadaannya menutup mata, lebih bagus dia melihat tempat sujud. Tapi kalau ada orang ketika melihat justru tidak khusyuk, menutup mata dia khusyuk, maka menutup mata itu lebih afdal. Itu menurut Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali mengatakan kalau ada banyak ukiran-ukiran, gambar-gambar yang bisa mengganggu konsentrasi, maka lebih afdal dia tutup mata. Kalau memang dia melihat itu terganggu konsentrasinya. Tapi kalau orang tersebut memang tidak terpengaruh, memang magomnya mungkin sudah tinggi ya, semua yang ada di muka sudah kelihatan, maka lebih afdal dia melihat ke tempat sujud gitu. Makanya ada beberapa kali di majelis itu kita kalau sholat kasih mati lampu. Itu Imam Ghazali mengajarkan ilmu. Kenapa dimatikan lampu? Sehingga tidak melihat sesuatu apapun, membantu khusyuk ya. Tapi latihan di majelis, jangan di masjid sini. Mati lampu ada orang jatuh lagi di situ. Itu latihan kita sholat sunnah di tempat-tempat ya, di majelis atau di mana kita matikan untuk latihan menghadirkan khusyuk. Jadi substansinya itu di khusyuk, itu di khusyuk. Nah itu beberapa pandangan ulama terkait masalah melihat tempat sholat ya, tempat sujud. Ya, riwayat secara zahir memang do' basaraka maudhi'a sujudi. Nah, itu riwayat yang secara zahir fokuskan pandangan matamu di tempat sujudmu. Secara zahir seperti itu. Dan ini yang biasa ditelangkan oleh para fuqaha ya dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian dikatakan di sini wala yakfi istiqbalu jihad faqat 'alal mu'tamad, bahwa tidak cukup menghadap ke arah mazhab Syafi'i ya, tidak cukup menghadap ke arah kiblat saja, tapi harus ke bentuk fisik kiblat tersebut. 'Alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang dikuatkan. Wal istiqbalu imma yakuna yaqinan idza lam yakun hunak ha'il bainahu bainal ka'bah, dan menghadap itu harus dalam keadaan yakin, betul-betul yakin menghadap ke arah fisik Ka'bah itu kalau kita berhadapan secara langsung dan tidak ada penghalang. Au dhannan idza kana hunak ha'il, atau hanya dugaan kalau memang tidak langsung menghadap Ka'bah. Nah, berarti kita ini kan dugaan mengarah kiblat. Bisa dijamin nih arah begini persis, nanti kalau diukur pas ke Ka'bah belum tentu. Tapi yang penting kan mengarah ke barat. Itu fatwa di kalangan para fuqaha. Syed Abdurrahman Masyhur juga fatwa dari MUI. MUI juga merujuk ke fatwa itu, dia ke arah barat. Tapi kalau sudah di depan Ka'bah wajib. Wajib betul-betul harus ke fisik daripada Ka'bah tersebut. Kaifiyatu istiqbal kiblah lil musalli, cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Idza kana qaiman au qaidan fa bi sadr. Saya mau tanya, arah kiblat itu yang wajib mengarah ke kiblat bagian mana fisik kita? Muka apa dada? Yang wajib dada. Posisi berdiri ya. Sholat berdiri yang wajib menghadap ke kiblat itu bagian dada. Mohon maaf, mungkin ada orang yang sakit leher. Ya, dia menghadap ke sana. Iya kan? Mungkin salah bantal atau apa ya. Maka dia sholat jangan dia hadapkan wajah ke ya, jadi lucu kalau menghadap ke arah kiblat, cukup bagian dada saja. Bagian dada itulah yang menghadap ke sadr. Atau sholat duduk, ada orang sholat duduk sakit, nah, itu juga begitu. Posisi duduk yang menjadi arah kiblat itu adalah dada. Kemudian kalau doa itu doa istiftah, inni wajjahtu wajhi, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Nah, itu gimana tuh? Lah itu ilmu balaghah, gak masuk dalam pembahasan arah kiblat.
artinya apa? Menghadapkan seluruhnya kepadamu, bukan wajah saja. Namanya itlaqu juz'in wa iradatul kull, menyebutkan sebagian fisik tapi maknanya keseluruhan. Jadi kita sholat itu seluruh tubuh, itu artinya harus hadir, hati juga harus hadir untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ya, di antara timur dan barat disitulah kiblat dalam riwayat. Ada satu ayat juga Allah taala berfirman, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ya. Ayat ini bercerita tentang kiblat juga, yang dimana Allah memiliki timur dan barat. Arah timur, arah barat milik Allah. Jadi kita sholatnya itu semuanya bukan mengarah kepada satu tempat. Al-maqsud Allah, tujuannya Allah, bukan tujuannya ke Ka'bah. Ka'bah itu hanya arah. Makanya Allah katakan, aku yang memiliki timur dan barat, tapi kalian ibadah itu kepada saya. Al-maqsud Allah. Dimanapun kalian berada, di sana ada kiblat. Kalau diartikan mukanya Allah, padahal konteksnya ceritanya kiblat. Para ahli tafsir terdahulu, bahkan tafsir abad 2 Hijriah atau Bari itu mengatakan yang dimaksud muka Allah itu adalah kiblat. Dimanapun kalian berada, maka kalian menghadap kemanapun, disitulah kiblat. Ulama mengartikan ini sebelum ada ayat perintah mengarah ke Ka'bah. Pendapat kedua, konteksnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, dimanapun kita posisinya itu, kita sholat menghadap ke situ. Asal dalam keadaan safar, ya. Keadaan safar di atas kendaraan pengen sholat sunnah, kiblatnya tidak harus ke Ka'bah, karena kita menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Dimanapun itu kita mengarah, disitulah kiblat. Kalau sholat sunnah. Ternyata ayat ini juga ditakwil oleh para kelompok-kelompok yang tidak mau mentakwil Al-Quran. Ya, muka Allah itu diartikan muka Allah. Ternyata dalam ayat ini kebanyakan ditafsirkan adalah kiblat. Ya, muka Allah itu adalah kiblat. Kemudian kalau sakitnya muttaji'an, dia dalam keadaan berbaring ya, sakit. Nah, ini juga orang yang sakit harus tahu posisi. Kiblatnya itu adalah wajah dan dada, dua. Bagian mukanya dan dadanya. Posisi berbaring. Posisi berbaring. Kalau iza kana mustalqiyan, apabila dia terlentang, tidur ya, posisi terlentang, maka arah kiblatnya itu di anggota fisiknya kedua telapak kaki. Nah, misalnya kalau sakit posisi tidur terlentang, berarti kakinya begini kan? Ini dinaikkan sedikit, pakai bantal bisa, sehingga wajahnya juga ke kiblat. Tapi kalau berbaring, posisi berbaring, maka wajahnya ke sini, dadanya ke sini. Kalau dia berbaring, iya, wajah dan dada. Kalau terlentang, kaki dan wajah. Kalau berbaring, wajah dan dada, wajah dan dada. Kalau berbaring.